Kenapa wajib untuk mengenali insan itu? Kata Allah, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Itu Allah yang menjelaskan. Siapa insan? Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Dan rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Dan sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri. Itulah maksudnya. Siapa yang mengenal insan? Insan itu tiada lain adalah sifatnya Allah. Dan siapa yang telah mengenal sifatnya Allah, maka sifatnya Allah itu tiada lain, itulah dirinya sendiri. Maka dirinya dengan sifatnya, sifatnya dengan dirinya itu bercerai tidak, bersatu tidak. Makanya nyatanya sifat, ya, nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Nyatanya diri itu karena kelakuan, nyatanya kelakuan itu kena diri. Maka nggak berpisah dia. Maka untuk melihat sifatnya, untuk melihat kelakuannya, pandang dan lihatlah kepada namanya insan. Siapa insan? Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maka disitulah dikatakan Allah itu betul-betul zohir. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul nyata pada segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah yang sudah nyata pada segala sesuatu, disitulah manusia ini banyak tertipu dengan bentuk dan rupa. Banyak tertipu dengan bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa, segala wajah, itu tiada lain adalah bentuk, rupa, dan wajah akan dirinya sendiri. Wajahnya boleh banyak, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh berbeda. Namun ingat, dirinya hanya satu jua. Inilah pandangan kita itu mesti bisa membaca yang tersiratnya di balik yang tersuratnya. Kalau kita sudah bisa memandang, mengenal, menyaksikan wujud yang sebenar-benarnya, tiada lain adalah dirinya. Disitulah jalan selamatnya kita pada saat diri kita itu meninggalkan namanya alam dunia dan batang tubuh kita ini. Tapi kalau kita tidak mengenal akan rahasia diri kita ini, bahwa rahasia diri kita ini tiada lain adalah wujud yang seakmal diri, yang telah nyata pada diri ini dan nyata pada segala sesuatu, maka disitulah kita akan rugi Bapak Ibu kalau kita tak mengenalnya. Yang dikatakan Allah sebagai orang yang buta. Siapa yang tidak mengenal aku, di waktu hidupnya, di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Disitulah mereka itu dalam keadaan ulaika fi dhalalim ba'id, kata Allah. Mereka sangatlah jauh tersesatnya, kata Allah.
Makanya wajib bagi diri kita ini untuk mengenal siapa diri kita ini yang sebenarnya. Rupanya diri kita ini yang sebenar-benarnya itu tiada lain adalah wujud yang seakmal diri. Wujud yang seakmal diri itu yang disebut namanya dengan Allah. Nah, wujud yang seakmal diri itu yang disebut namanya Allah. Allah itulah yang wujud. Nah, itu maksudnya. Allah itulah yang wujud pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Apa maksudnya? Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, maka segala sesuatu itu adalah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda. Walaupun bentuk yang berbeda, wujud yang lain, tapi tiada lain itu adalah wujud dirinya sendiri karena dia cuma yang ada. Maka supaya jelas akan wujudnya pada alam, jelas wujudnya pada diri, kunci memahaminya itu tiada lain matikalah akan keakuan diri. Itu kuncinya. Matikan akan keakuan diri. Ini yang diajarkan oleh Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang. Makanya mati di dalam pandangan hakikat tentu berbeda sekali dengan mati dalam pandangan syariat.